Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi akibat pergaulan bebas yang sangat tidak terbatas, dan melibatkan seorang gadis yang masih berstatus sebagai pelajar di sekolah menengah atas di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi sayangnya si gadis muda itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan di sebuah jurang yang memiliki kedalaman hampir 100 meter. Dan salah satu bagian dari tubuhnya bahkan mengalami luka terbuka yang cukup dalam karena gesekan bebatuan sewaktu dijatuhkan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalam atas terjadinya peristiwa itu ternyata diinisiasi oleh seorang pria yang sudah punya istri. Mereka berdua terlibat hubungan asmara sekitar 1 tahun yang lalu. Hingga motif atas apa yang terjadi itu ditenggarai karena si gadis hendak meminta pertanggungjawaban. Si pria beristri itu nyatanya telah merenggut mahkota hitamnya dan membuat si gadis harus mengandung janin atas perbuatan tersebut. Namun karena si pria sudah memiliki istri dan sebentar lagi juga akan dikaruniai buah hati, pilihan untuk melakukan pembinasaan kemudian diambilnya sebagai upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis yang harus menjadi korban itu bernama Harvina Rahmasari yang berusia sekitar 19 tahun. Dia bertempat tinggal di Kelurahan Pemangku di Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur. Pada kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari anak gadisnya itu dikenal memiliki kepribadian yang sangat periang. Dia orangnya cukup aktif dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan para tetangga. Sebagai seorang pelajar, Harvina juga dinilai memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang lain. Dia bahkan pernah mendapatkan juara pertama di kelas. Dalam beberapa obrolan yang serius bersama dengan sang ibu, gadis yang memiliki 6 saudara kandung itu sempat mengungkapkan keinginan besarnya, di mana dia bercita-cita menjadi seorang wanita yang sukses serta mampu membanggakan keluarga. Dan selepas lulus dari sekolah menengah atas, Harvina memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dia bahkan sudah punya tujuan untuk berkuliah di Madiun dan mengambil jurusan tata rias. Sementara itu, perjalanan kisah cinta dari Harvina sebenarnya terbilang sangat berliku, di mana gadis 19 tahun tersebut sempat beberapa kali menjalin hubungan dengan pria. Namun semuanya selalu berakhir mengecewakan karena sering dikhianati ataupun ditinggal dengan begitu saja. Akan tetapi Harvina tentu tidak merasa trauma dan berhenti menemukan cinta sejatinya. Dia berkeyakinan bahwa suatu hari nanti dirinya akan dipertemukan dengan pria yang baik, dan bersamanya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dalam ikatan sebuah pernikahan. Pada pencarian itu, Harvina kemudian berkenalan dengan seorang pria di media sosial. Mereka berdua kemudian saling berinteraksi pada pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Di sini Harvina merasa cukup nyaman karena merasa obrolan mereka nyambung pada pembahasan tertentu. Pertemuan pertama kemudian terjadi di antara keduanya di sebuah pasar. Si pria yang bernama Joko Hermanto itu ternyata adalah seorang penjual sayuran. Dia berusia sekitar 27 tahun dan berstatus pribumi asli Ponorogo. Pada awalnya Harvina sempat terkejut mengenai perbedaan usia yang terpaut sekitar 8 tahunan. Namun karena si pria sering menunjukkan perhatian serta mudah memberikannya pujian, Harvina akhirnya mulai terperdaya dan tidak mempersalahkan status usia tersebut. Dan pada akhirnya setelah mengenal Joko Hermanto sekitar 2 mingguan, mereka berdua akhirnya resmi berpacaran pada bulan Februari di tahun 2019 yang lalu. Keduanya juga mengikrar janji pada jalinan kisah asmara dan sepakat bahwa akan menjaga kesetiaan satu sama lain. Akan tetapi sayangnya yang tidak disadari oleh gadis muda tersebut sebab segala kebaikan yang diberikan oleh Joko ternyata adalah topeng atas niatan busuknya. Hal itu terbukti di sekitar 1 minggu mereka menjalani hubungan tersebut di mana Joko Hermanto mengajak Harvina untuk melakukan aktivitas di atas ranjang kasur.
Pria itu memanfaatkan kepolosan dari gadis muda tersebut dan karena sudah terperdaya dan terbuai dengan kata-kata manisnya, Herfina Rahmasari kemudian secara sukarela memberikan mahkota hitamnya secara cuma-cuma. Padahal waktu itu statusnya masih duduk di bangku kelas 3 di sekolah menengah atas. Perilaku buruk lain dari sosok Djoko Hermanto juga tercermin dari aktivitasnya yang suka menggoda banyak wanita. Dia bahkan memiliki sekitar 6 orang pacar dan disinyalir Herfina adalah yang keempat. Pada saat itu Herfina dan kelima pacar yang lain tentu tidak saling mengetahui kepandaiannya dalam memanipulasi membuat mereka selalu percaya dengan sepenuhnya. Akan tetapi perjalanan dari pertuangan Djoko Hermanto kemudian terhenti. Hal itu dikarenakan pacar pertamanya hamil duluan dan dirinya memutuskan untuk menikahinya. Pada momen itu Djoko kemudian memutus hubungan dengan Herfina dalam durasi yang cukup lama. Di sana dia berniat untuk melepaskan semua wanita yang sudah dipacarinya. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama sebab setelah dia resmi menjadi seorang suami, Djoko tiba-tiba saja mendapatkan kabar bahwa Herfina tengah mengandung seorang janin atas perbuatannya. Gadis muda itu bahkan mengirimkan pesan dengan penuh kemarahan pada salah satu aplikasi di media sosial. Herfina meminta pertanggungjawaban karena kandungannya sudah berjalan sekitar 4 bulanan. Mendengar hal itu Djoko tentu tidak menyangka bahwa ada 2 wanita yang sedang hamil dalam waktu bersamaan. Dirinya juga baru menikah dan tidak mungkin akan punya 2 orang istri dalam waktu yang dekat. Di sini awalnya Djoko mensiasati hal itu dengan cara menghapus seluruh kontak Herfina dari semua akun media sosialnya. Namun si gadis ternyata tetap saja tidak menyerah dan bahkan sering mencari keberadaannya. Djoko Hermanto tentu berada pada persimpangan jalan yang sulit dipilih. Puncak atas rentetan perjinahan yang dilakukannya berimbas pada ketidaktenangan hidupnya sekarang. Di hadapan petugas kepolisian Djoko sempat mengatakan bahwa dirinya tidak mau sang istri mengetahui kehamilan dari Herfina. Dia tidak ingin keluarganya malu atas perbuatan buruk yang dilakukannya di luar sana. Dan satu-satunya cara yang mungkin akan diambilnya adalah dengan membinasakan Herfina. Sementara itu, apa yang dirasakan oleh gadis 19 tahun tersebut adalah sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Dia tidak berpikiran bahwa Djoko akan melarikan diri atas segala aktivitas terselubung yang sudah terjadi. Herfina juga tidak berani memberitahukan kedua orang tuanya sebelum Djoko memberikan kepastian. Selama beberapa bulan dia terus-menerus mengejar Djoko kemanapun pria itu akan melarikan diri. Dan hal ini benar-benar sangat melelahkan hingga menguras banyak air mata yang jatuh atas segala kepasrahan. Hingga pada akhirnya Djoko kemudian mengirimkan pesan untuk mengajaknya bertemu. Pria itu mengatakan bahwa dirinya akan membahas perihal kepastian atas cabang janin di dalam perutnya. Dan Djoko meminta ditemui jam 8 malam di Terminal Seloaji yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Singkat cerita, setelah mereka bertemu Djoko kemudian memboncengi Herfina untuk menuju ke Telaga Sarangan. Namun setelah sampai di lokasi ternyata tempat itu sangat ramai oleh pengunjung. Djoko Hermanto kemudian mengajak Herfina untuk berkeliling sambil mengobrol di atas sepeda motor. Saat itu Herfina terus mendesak agar Djoko untuk bertanggung jawab. Di sepanjang perjalanan perdebatan di antara keduanya tidak dapat terhindarkan. Di sini yang tidak disadari oleh Herfina, Djoko Hermanto di dalam kepalanya ternyata sedang memikirkan cara untuk melakukan sebuah pembinasaan. Di kemudi motornya itu dia mencari tempat yang pas untuk melakukannya. Dan tepat pada sekitar jam 12 malam, Djoko akhirnya menemukan kawasan yang sepi di sekitaran Sungai Galok di Desa Sampung. Ketika itu Djoko meminta Herfina untuk turun seri jembatan untuk menuju ke tepian. Di sana mereka kemudian duduk bersampingan di derasnya aliran sungai. Perbincangan mereka berdua kembali memanas dan hal itu memicu percepatan atas keinginan Djoko untuk melakukan sebuah eksekusi. Pada saat itu Djoko kemudian meminta izin untuk pergi membuang air kecil. Dan yang tidak disadari oleh Herfina bahwasanya Djoko ternyata hendak mempersiapkan diri. Dengan kedua sarung tangan yang sudah dipakainya, dia akhirnya sudah bersiap melancarkan aksinya. Beberapa menit berikutnya Djoko langsung melakukan pencengkraman pada leher Herfina dari belakang. Hal itu membuat si gadis langsung tersentak dan sulit bernapas.
Hervina sempat berusaha untuk melawan namun Joko mendorongnya ke jurang. Tidak disangka keduanya ternyata terjatuh secara bersamaan dalam keadaan yang tidak berdaya di bawah jurang. Joko kembali mencengkramnya dengan seluruh tenaganya. Dia bahkan membenturkan tempurung kelapa dari gadis tersebut ke beton di Sungai Samlai beberapa kali. Gadis yang malang itu tentu langsung terkapar tidak berdaya. Pada beberapa detik berikutnya dia kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir. Tanpa belas kasihan, Joko Hermanto kemudian meninggalkan tempat kejadian. Di sana dia tidak memperdulikan apapun selain berusaha untuk mengemas barang-barang milik korban. Joko kemudian membuang barang-barang Hervina seperti tas dan handphone ke sungai, dan pria itu seperti merasa puas karena rencana berhasil dengan sangat sempurna. Sementara itu keluarga dari Hervina merasa sangat cemas karena putrinya tidak kunjung pulang ke rumah. Sang kakak yang bernama Andik selanjutnya mencoba untuk menghubungi adiknya. Dan sebuah pesan kemudian masuk yang berisikan informasi mengenai Hervina yang memberitahukan bahwa dia sedang menginap di rumah teman. Pesan yang dikirim itu tentu dilakukan oleh Joko setelah memasangkan kartu seluler milik si gadis ke ponselnya, dan hal itu sebagai upaya agar pihak keluarga tidak cepat mencari keberadaannya. Akan tetapi sang kakak merasa tidak yakin bahwa pesan itu dari adiknya sebab gaya bahasa yang disampaikan terkesan berbeda dari biasanya. Atas kejanggalan itu Andik yang merasa khawatir dengan keadaan Hervina. Saat itu dia kemudian memutuskan untuk melaporkan kehilangan adiknya ke kantor kepolisian. Para petugas kemudian bertindak dengan cepat untuk melakukan pencarian. Bersama dengan Andik mereka juga sempat mendatangi rumah Joko, namun Hervina memang tidak ada di sana. Hingga pada akhirnya tim pencari kemudian mendapatkan kabar dari salah satu warga, di mana di sana mereka melaporkan atas penemuan tubuh yang berada di tepi jurang. Dan setelah mereka mendatangi tempat tersebut, di sana memang terdapat tubuh dari Hervina yang sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Atas hal ini pihak keluarga dari gadis tersebut kemudian langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak menduga bahwa putrinya ditemukan dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan sang kakak tentu meminta pihak kepolisian agar mencari tahu penyebab atas apa yang terjadi pada adiknya. Sekitar beberapa jam berikutnya pihak kepolisian juga memberikan hasil penyelidikan pada tubuh korban. Mereka menginformasikan ke keluarga bahwasannya Hervina sedang dalam keadaan berbadan dua. Gadis itu diperkirakan sedang mengandung janin sekitar 6 bulan di dalam perutnya. Mendengar hal itu pihak keluarga tentu semakin merasa sedih. Mereka selama ini tidak mengetahui mengenai kehamilan dari putrinya. Dan tidak butuh waktu yang lama dalam melakukan penyelidikan, Joko Hermanto kemudian ditangkap di rumahnya. Dia tidak melakukan perlawanan sama sekali dan mengakui perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Alasan atas terjadinya peristiwa itu tentu terkait kehamilan Hervina di luar nikah. Joko mengaku bahwa dia khawatir istrinya akan mengetahui perilaku buruknya di luar sana. Dan Joko merasa takut jika istri yang baru dinikahinya itu akan menceraikannya dengan begitu saja. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Joko Hermanto kemudian dinyatakan bersalah. Pria yang berusia 27 tahun itu bahkan terbukti seminggu sebelumnya sudah merencanakan eksekusi tersebut. Dan hukuman seumur hidup kepadanya kemudian diputuskan hakim di ruang pengadilan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.